Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program Q&A atau tanya jawab. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Ibu Elda Buwana, Magister Teologi dari STT William Carey Medan. Dulu Ibu Elda di Jakarta, tapi sudah pindah ke Medan dan ada dalam jaringan STT William Carey yang diketuai oleh Pak Nathanael Octavianus, sahabat saya yang menulis buku My Faith, My Adventure yang saya terbitkan. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Saya akan baca, nanti Ibu menjawab dan saya menambahkan. Jadi memang formatnya selalu begitu, ya. Saya akan mulai bacakan pertanyaannya. Bagaimana dengan anak yang lahir dengan keadaan tidak diakui oleh orang tuanya? Jadi orang tuanya nikah lagi, dan waktu nikah itu mengaku dengan pasangan barunya kalau tidak punya anak. Bagaimana menolong kedewasaan anak seperti ini? Nah, ini rupanya bertanya karena saya post di grup bahwa figur ayah ibu itu penting. Lalu mereka orang tuanya bercerai, menikah lagi. Nah, waktu nikah lagi ngaku kalau belum punya anak, tidak punya anak, dan anaknya dengar pengakuan itu. Memang dalam pertanyaan ini tidak ada data. Yang bertanya ini adalah yang mengaku tidak punya anak itu atau bapaknya atau ibunya. Karena yang bertanya ini sebenarnya yang mengasuh anak yang ditinggal bercerai tadi. Juga saya tidak tahu apakah ini neneknya, kakeknya, atau tantenya. Hanya bercerita kalau orang tuanya mengaku tidak punya anak dan anaknya mendengar hal itu. Jadi bagaimana kita bisa menolong anak ini dalam kondisi tidak diakui oleh orang tuanya? Ya, silakan Ibu Elda. Ya, di dalam kasus ini Pak, ada prinsip dasar yang harus kita pegang. Prinsip dasarnya adalah anak itu adalah titipan Tuhan dan harus kita tanggung jawabi sendiri kepada Tuhan. Ya, kalau belum menikah sih sebetulnya kita harus terus terang kepada calon suami atau istri yang kedua ya, bahwa dalam pernikahan sebelumnya dia sudah memiliki anak. Namun ini kurang jelas apakah papa atau mamanya ini sudah menikah kembali dengan jadi orang tuanya sudah menikah lagi. Ini yang bertanya yang mengasuh anaknya. Jadi anaknya dengar bahwa orang tuanya tidak mengakui kalau sudah punya anak. Jadi orang tuanya sudah menikah lagi, tapi tidak mengakui kepada pasangan barunya kalau sudah punya anak. Jadi anaknya dengar. Nah, ini yang bertanya ini adalah yang mengasuh anak ini. Bagaimana cara menolong anak ini supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, padahal mendengar pengakuan orang tuanya bahwa dia nggak ada, kan begitu. Ya. Iya. Ini umurnya belum ada. Jelas ya Pak ya, umurnya kita tidak tahu. Ya. Kalau di bawah 12 tahun, mungkin kita bisa mencarikan figur orang tua, atau papa dan mamanya sebagai pengganti dari figur orang tua kandungnya. Apakah itu pamannya, apakah itu mungkin kakek neneknya. Jadi bisa disiasati dengan figur pengganti orang tua. Namun ketika anak itu sudah di atas 12 tahun, dia sudah punya pemahaman sendiri, kognitifnya sudah berkembang, yang dulu waktu di bawah 12 tahun itu abstrak, sekarang sudah semakin mengerti, dan punya penilaian-penilaian tersendiri tentang figur bapak dan mamanya yang dia tidak dapat. Apalagi dia dengar bahwa dia adalah anak yang tidak diakui oleh papa dan mamanya, papa mama kandungnya. Jadi kalau sudah di atas 12 tahun itu lebih sulit saya rasa Pak. Karena dia sudah bisa berpikir, sudah punya perasaan, sudah
punya penilaian-penilaian tersendiri tentang keberadaan dia. Jadi sebagai pengasuh yang tadi Bapak bilang, mungkin dia bisa minta tolong kepada yang ahli, expert, atau juga kepada orang tua kandungnya. Bagaimana nih? Ini kan tanggung jawab kalian, gitu. Jadi orang tua kandungnya harusnya bertobat ya Pak. Dia tidak boleh sama sekali melepaskan tanggung jawabnya karena ini adalah titipan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau memang memungkinkan, persiapkanlah untuk memberitahu kepada pasangan mereka masing-masing. Pasangan mereka yang baru ya Pak, yang pernikahan kedua ini, bahwa mereka sudah memiliki anak pada pernikahan sebelumnya dan kira-kira bagaimana untuk solusinya. Jadi anak itu bisa berkembang, bertumbuh dengan baik sehingga tidak sama sekali kehilangan figur orang tua kandungnya. Menurut saya begitu Pak. Oke, ya saya akan tambahkan. Saya akan mengambil kasusnya di Alkitab Daud ya. Daud ini berkata dalam Mazmur 27 ayat 10. Ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Jadi kenapa Daud berkata ayah ibuku meninggalkan aku? Karena memang Daud itu tidak disayang orang tuanya. Bahkan sebenarnya, walaupun Alkitab juga mengatakan bahwa Daud ini anak Isai dalam daftar keturunan, tapi kan daftar keturunan itu bisa juga secara legal. Sebagai contoh misalnya di Yahudi itu, misalnya A menikah dengan B, lalu A ini suami ini mati, maka adiknya A, si C, akan menggantikan kewajiban suami. Kalau mereka dulu waktu menikah belum punya anak, jadi A menikah sama B, A-nya mati. Maka orang Yahudi ini adiknya A, si C, akan menikah dengan B, namanya kewajiban adik ipar. Yaitu di kitab Taurat ada ya. Nah, nanti anaknya akan disebut anaknya A. Jadi A menikah sama B, A mati, maka C menggantikan A, maka anak yang lahir bukan anaknya C, tapi anaknya A. Walaupun dia bukan anak kandung si A. Nah, dengan pengertian seperti itu, sebenarnya Daud itu bisa loh, bukan anak Isai. Oke, kenapa demikian? Karena ada beberapa ayat pendukung. Misalnya, yang pertama Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Lalu yang ayat yang lain, Mazmur 51. Itu Daud berkata begini, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Tentu Daud berkata begitu karena mendengar ibunya berkata begitu. Jadi ibunya Daud berkata, dalam kesalahan aku peranakkan ini, dalam dosa aku kandung. Itu sebuah peribahasa di Yahudi atau Ibrani. Kalau orang Indonesia, kejadian yang sama, dia akan berkata, saya kecelakaan. Ya, kalau orang pacaran lalu kecelakaan, ya, maksudnya bukan ditabrak mobil, tapi ditabrak pacarnya lalu hamil. Nah, tapi Daud ini bukan anak paling besar, anak paling bungsu. Kalau itu kecelakaan, tentu Daud anak paling besar, bapak ibunya pacaran, remnya blong. Tapi Daud itu anak-anak bungsu. Jadi tafsirannya gimana? Kalau anak bungsu lalu ibunya berkata dalam kesalahan aku kandung, dalam dosa aku kandung, atau saya kecelakaan. Ada kemungkinan ibunya selingkuh. Tapi ini namanya tafsir ya, bisa. Lalu apa yang mendukung tafsir ini? Daud kan punya 7 kakak. Eliab, Abinadab, Syama dan seterusnya. Semuanya ini perawakannya tinggi besar. Dan Daud itu beda sendiri dari ketujuh itu. Bisa dibayangkan dalam keluarga ada 8 bersaudara, semuanya hitam, lalu satunya putih, gitu. Atau semuanya tinggi besar, satunya kecil. Makanya waktu Samuel pergi ke rumah Isai, dan Isai diminta mengumpulkan semua anaknya, maka Isai kumpulkan semua anaknya, kecuali Daud. Nah, kenapa? Ini kan bentuk penolakan dan bentuk ketidakpengakuan. Mengumpulkan semua anaknya kok dikumpulkan semua, tapi yang Daud tidak. Mungkin jangan-jangan nanti kalau ada tamu itu nggak enak ya, kok yang satu beda sendiri, lalu seperti sebelumnya bertanya, kok yang satu beda ya, dan ibunya terpaksa menjawab, dalam kesalahan aku peranakkan. Jadi Daud ini orang yang ditolak orang tuanya.
dalam bentuk seperti tidak diakui. Makanya juga ada cerita di Alkitab dalam Samuel pasal 17, seluruh kakaknya itu membenci Daud. Nah, sekarang, tapi kenyataannya Tuhan punya rencana untuk hidup Daud. Ketika semua saudaranya satu ibu, saya nyebutnya saudara satu ibu, karena nggak tahu satu ayah apa enggak. Kalau dengan ayat-ayat yang ada tadi, bisa iya, bisa tidak. Namanya juga tafsir. Tapi yang pasti satu ibu. Setelah semua saudara satu ibunya itu lewat depan Samuel dan tidak diurapi, akhirnya Samuel baru, ini kan anakmu semuanya. Nah, barulah menjawab, ada satu lagi yang kecil. Tapi Alkitab menerjemahkan bahasa Indonesia, satu lagi yang bungsu. Kalau yang kecil ini lebih dalam artinya, karena bungsu dan kecil itu bisa berbeda. Yang lain besar-besar, lalu ini kecil. Dengan kata lain, ada satu tapi beda sendiri. Jadi itu jawaban-jawaban dan semua ayat tadi bermuara bahwa bisa diduga bahwa Daud ini anak yang tidak diharapkan, tapi yang pasti mau diharapkan atau tidak, Daud itu tidak diakui. Nah, tapi kenyataannya Tuhan justru memilih Daud. Artinya Tuhan punya rencana untuk hidup Daud. Ketika Tuhan mengizinkan seorang manusia lahir, maka Tuhan punya rencana. Nah, maksud saya, ini kepada yang bertanya, yang mengasuh anak ini, kasih tahu kepada anaknya bahwa orang tuamu tidak punya rencana untuk kamu. Orang tuamu buang kamu, orang tua kamu tolak kamu, tapi Tuhan tidak tolak kamu. Amin. Tuhan punya rencana untuk hidup kamu. Orang tuamu nggak punya rencana, adanya rencana penyingkiran. Seperti Daud disingkirkan, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Makanya solusi bagi anak-anak yang dibuang seperti ini, dalam arti nggak diakui orang tuanya, harus menjadikan dia punya bapak ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Karena di kitab Korintus itu ada ayat begini, jauhkanlah kamu dari kenajisan, hidup kudus, maka aku akan menjadi bapakmu, dan engkau menjadi anak-anakku. Nah, orang-orang tanpa bapak, tanpa orang tua, nggak diakui orang tua, dia harus dipertemukan dengan Bapa di sorga. Itu langkah pertama. Atau mungkin saya kasih cerita yang lain selain Daud. Waduh Pak, Daud itu kan tafsir Pak, saya berbeda tafsir sama Bapak. Oke, saya kasih cerita satu lagi. Ini true story, kisah nyata. Ada di dalam buku yang judulnya Anak Siapakah Ini. Ya, buku ini sudah diterjemahkan dalam lebih 100 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di Indonesia diterbitkan oleh Immanuel. Nah, judul bukunya Anak Siapakah Ini. Yang menulis adalah anak yang dibuang sama orang tuanya. Jadi pada usia dini dibuang orang tuanya depan supermarket. Dan akhirnya ada orang yang menemukan dan membawa dia ke panti asuhan. Di panti asuhan dia tumbuh sebagai anak yang pendiam, jarang berbicara, sekali berbicara melawan, memberontak, dan kata-kata yang sengit. Karena hidup dalam kepahitan dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab, kenapa orang tuaku buang aku? Kenapa orang tuaku meninggalkan aku? Untuk apa aku lahir kalau aku lahir hanya karena nafsu dan orang tuaku nggak mencintai aku? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab dalam hidupnya. Sampai anak ini juga mendapat kisah Daud dengan pemahaman yang saya berikan sekarang ini. Nah, karena pemahaman yang saya katakan mengenai Daud soal ini juga ada di banyak hamba Tuhan dan buku yang sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, saya pun juga mendapatkan dari orang lain, jadi bukan murni penggalian saya, ya. Nah, ketika anak ini mendapat pengertian itu, maka dia ganti pergumulannya. Bukan kenapa orang tuaku buang aku, tapi Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Aku lahir dari Tuhan punya rencana. Yang pasti dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga dia menjadi anaknya Tuhan, dan figurnya dia adalah Tuhan. Figur Bapak rohani. Nah, singkat cerita, anak ini berubah. Ketika dia punya figur Bapa adalah Bapa di sorga, dan merasakan kasih Bapa dalam arti kasih Tuhan, maka anak ini berubah. Singkat cerita dia menjadi hamba Tuhan, jemaatnya puluhan ribu. Pengarang buku yang Anak Siapakah Aku Ini, itulah anak yang dibuang ini. Siapa pengarang buku? Itulah anak yang dibuang ini. Siapa pengarang bukunya? Namanya Bill Wilson.
Jadi Bill Wilson adalah anak yang dibuang sama orang tuanya. Karena itu saya sangat terinspirasi dengan kisah ini, maka ibu yang mengasuh berikan kisah ini kepada anak tersebut. Yang terakhir, sama dengan Ibu Elda tadi, maka anak-anak yang dibuang orang tuanya harus dicarikan figur. Ya, sebenarnya makin kecil makin bagus, tapi tidak ada kata terlambat. Karena remaja, pemuda, mahasiswa pun mencari figur. Hanya ketika dia sudah mulai remaja ke atas, lebih sulit. Atau remaja, biasanya cari figur itu orang yang terkenal, gitu ya. Nggak mau kakeknya, pamannya, gitu. Tapi kalau anak usia dini, pamannya, kakeknya oke. Tapi remaja itu kan maunya artis, YouTuber, nah itu nggak masalah. Tapi dicarikan artis yang karakternya baik, orang hebat yang karakternya baik, dicarikan orang terkenal yang karakternya baik. Plus satu lagi, dicarikan figur yang match secara psikologi. Jadi kalau anaknya sanguin, carikan orang sanguin yang hebat. Anaknya melankolik, carikan melankolik yang hebat. Anaknya pendiam, carikan pendiam yang sukses. Anaknya orang nggak banyak ngomong tapi teliti, carikan orang yang pendiam tapi sukses. Anaknya banyak ngomong, carikan orang banyak ngomong tapi yang sukses. Itu figur yang membuat dia merasa, aku bisa kayak dia. Terpenuhi ya Pak? Nah, biasanya orang itu mencarikan figur gini, anaknya banyak ngomong atau anaknya bandel, dicarikan figur orang yang tadinya bandel sukses ada. Atau orang yang pendiam lalu dicarikan kamu tuh jangan pendiam kayak ini. Nah, akhirnya malah dia merasa salah diciptakan. Sudah terbuang lalu merasa salah diciptakan. Tapi kalau dicarikan figur yang setipe tapi sukses, sehingga dia itu menjadi figur, menjadi role model, menjadi arah. Kalau begitu aku bisa seperti dia. Tujuan figur adalah membuat anak aku bisa kayak dia. Bahkan kalau perlu figur-figur yang serupa kasusnya, misalnya temperamen dasarnya berbeda, tapi kasusnya sama. Jadi yang sama-sama dibuang kayak tadi Bill Wilson. Sebenarnya ada lagi Pat Robertson, itu juga orang ibunya diperkosa lalu jadi ini anak yang tertolak karena sempat mau digugurkan, dan Pat Robertson akhirnya menjadi pemilik jaringan televisi untuk pelayanan. Nah, kalau kita bisa mencarikan kasus-kasus yang serupa, bahwa akhirnya anak, banyak juga ya, gitu ya, anak yang dibuang sama orang tuanya, gitu. Jadi atau juga kalau di Alkitab masih ada lagi sebenarnya yang dibuang sama orang tuanya itu Yefta. Dia sempat diusir dari rumahnya dan dia sempat jadi perampok, tapi akhirnya menjadi hakim-hakim bangsa Israel. Nah, itu saya percaya bisa menolong. Kekosongan figur, memang figur yang tidak diakui ini lebih susah. Lebih gampang tuh kalau misalnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, itu lebih gampang. Apalagi sebelum meninggal dia baik hati, gitu ya. Yang susah itu ya bapaknya kabur, kawin lagi. Nah, si pengasuh perlu kalau nanti sampai anaknya tahu kebenaran, oh bapakku tuh itu, ibuku tuh itu. Nah, harus diajak mendoakan orang tuanya. Jangan sampai dia kepahitan dengan orang tuanya. Karena kalau anak kepahitan, nah itu tidak pernah menuju kedewasaan rohani. Dicarikan figur yang baik, lalu tentu nggak mudah ya membawa anak untuk namanya mengampuni, menerima, mendoakan, itu kan kedewasaan banget gitu. Jadi dalam arti menuju dewasa itu nggak gampang. Tapi orang tua pengasuhnya ini nggak boleh, itulah bapakmu, itulah ibumu, gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh ikut jelek-jelekin orang tuanya, tapi mengajak mendoakan orang tuanya supaya dengan demikian dia ada belas kasihan untuk orang tuanya. Oke, dari saya itu terima kasih. Tuhan memberkati. Semoga pengasuhnya ini diberi hikmat sama Tuhan dan bisa membawa anak ini. Doa saya sih nanti menjadi seperti Bill Wilson, seperti Raja Daud, orang-orang yang diurapi dan dipakai Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.